Semangat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan tentang cara membuat kunyit asam untuk ternak ruminansia ya. Nah, jadi kunyit asam ini banyak sekali manfaatnya untuk ternak ya. Jangan kan buat ternak, buat manusia juga ya. Apalagi buat ternak ya. Nah, ini bahan bakunya ya. Tadi dipanen sendiri dari kebun. Sebelum ke tahap pembuatan, sekarang akan Mamang sampaikan dulu manfaatnya apa saja untuk ternak ya kunyit asam ini. Di antaranya yaitu bagi kesehatan tubuh dapat meningkatkan imunitas ya. Mengandung zat antioksidan, anti peradangan serta antibakteri. Jadi sangat cocok disediakan untuk stok kesehatan ternak di kandang ya. Ini sebelum masuk ke bahan-bahan peralatan dan pembuatan, ini memang tampilkan dulu cara pengolahan dulu dari awal ya. Itu dipanen dari kebun sendiri. Bagaimana proses pemanenan dan pencucian ini ditampilkan. Jadi yang habis dipanen kunyitnya itu, nah ini kunyitnya kunyit kuning ya, kunir, bukan kunyit putih. Ini disiram dengan air, direndam, diremas-remas, kemudian disaring. Ini pakai saringan stainless ya, supaya lubangnya besar dan kotoran tanahnya itu bisa turun. Jadi ketika nanti diproses dalam pembuatan kunyit asam, terbebas dari kotoran tanah ya. Ini diremas-remas supaya bersih, kemudian digoyang-goyang ya saringan stainlessnya, supaya sisa-sisa tanahnya mencor ya, turun ke bawah. Ember bekas wadahnya tadi disiram dan dibersihkan. Kemudian kunyit yang sudah bersih ini disimpan di atas ember yang sudah bersih tadi ya. Nah, ini di ember yang satu lagi juga dibuang air yang kotornya. Tuh, nampak kan tanahnya ya, yang hasil dari pemanenan tadi. Tapi ini mau kita pastikan dulu supaya bersih betul, makanya disiram lagi ini. Untuk yang kedua kalinya disiram lagi kunyit ini, walaupun sudah bersih tadi, tetapi untuk memastikan disiram lagi sebelum kita proses. Kemudian diketruk-ketruk supaya turun ya. Nah, sekarang kita langsung ke dalam proses pembuatan ya. Bahannya yang pertama ini kunyit sebanyak yang dibutuhkan 125 gram, tetapi yang mau panen tadi dikira-kira saja. Dan kebetulan hanya 120 gram, nggak apa-apa kalau kurang sedikit. Kemudian bahan kedua ini gula pasir ya. Kalau ada boleh molasses, kalau tidak ada boleh gula pasir. Dan kemudian bahan yang ketiga itu probiotik ya, probiotik untuk ternak. Memang pernah sampaikan bagaimana cara membuat probiotik untuk ternak dengan cara pengkulturan supaya murah ya. Dan peralatannya yang pertama timbangan, kedua ini blender ya. Kemudian peralatan lainnya itu yang tadi saringan kan, semember ya. Peralatan berikutnya barusan literan, dan ini saringan plastik, kemudian ada botol plastik ya, dan sendok ya. Itu bahan dan peralatannya. Kemudian sekarang kita langsung saja ke dalam proses pembuatan ya. Pertama kita timbang dulu ini mangkok blendernya ya, dinolakan, ditar supaya 0 atau 0. Kemudian ditimbang kunyitnya, ini seharusnya 125 gram, tetapi hanya ada 120 gram, tidak apa-apa kalau kurang sedikit ya. Kemudian gulanya ditambahkan sebanyak 5% ya dari probiotik yang nanti akan kita gunakan. Probiotiknya 500 ml, berarti gulanya 25 gram ya. Nah, ini udah ditimbang 25 gram. Kemudian probiotiknya, probiotik untuk ternak, IM Kefir, boleh probiotik untuk ternak hasil perkulturan, atau boleh juga probiotik yang komersial di pasaran juga bisa. Nah, ini memang ambil probiotiknya yang dari fermentor langsung yang kapasitas 200 liter nih. Tapi jangan langsung 500, pertama 400 ml dulu. Nanti yang sisanya 100 ml akan digunakan lagi untuk memblender ampasnya yang hasil pertama ini ya. Nah, ini sudah dimasukkan ketiga bahan ke dalam meat blender atau blender pelumat daging. Dan sekarang ini proses pelumatan ya, supaya hancur. Ketiga bahan sudah di blender, nah ini sampai hancur ya.
Nanti teman-teman perkirakan saja, kalau sudah hancur berarti dihentikan, dan kemudian selanjutnya sudah di blender ini akan kita saring ya. Kunyit plus probiotik dan gula yang sudah di blender sekarang kita saring, diambil airnya saja ya. Nah, supaya turun semua kita tekan-tekan dengan sendok. Boleh sendok stainless, boleh juga dengan spatula kayu juga bisa, atau yang paling bagus itu dengan saringan kain ya, supaya diperas keluar semua. Nah, ampasnya dimasukkan lagi ke dalam blender ya, blender pelumat. Biasanya ini pelumat daging ya, bisa buat bumbu juga ya. Nah, ini air hasil saringannya kemudian kita masukkan ke dalam botol yang kapasitas 1 liter ya. Botolnya botol plastik. Atau boleh juga kalau teman-teman menggunakan tabung fermentor, boleh yang pakai keran seperti yang pernah Mama sampaikan ya sebelumnya. Nah, ini air saringan blenderan kunyit plus probiotik dan gula sudah dimasukkan ke dalam botol. Kemudian ampasnya akan kita tambahkan lagi probiotik 100 ml. Jadi tadi yang pertama kan 400 ml, sekarang yang kedua untuk memblender kembali ampasnya ini, sayang kan masih ada sisanya, kita akan blender lagi dengan probiotik sebanyak 100 ml ya. Nah, ini proses pemblenderan kedua kita lakukan sampai lumat ya, sampai hancur dan menguning kembali probiotiknya. Nah, kemudian setelah di blender kembali nih ampasnya, kita akan saring lagi. Ini proses penyaringan kedua ya. Yang ampasnya di blender lagi dengan probiotik, kemudian akan kita saring lagi. Dan ini sayang kalau tersisa kita masukkan semua di kerok ya, pakai sendok. Nah, kemudian dalam proses penyaringan ini kita akan kembali ditekan-tekan ya dengan sendok stainless, atau dengan spatula, atau dengan saringan kain juga bisa sambil diperas ya, supaya lebih banyak hasilnya kalau diperas dengan kain. Tetapi memang tidak mau repot belepotan di tangan menguning, makanya pakai saringan plastik saja. Asal ditekan-tekannya cukup kuat, ini pun akan didapatkan hasil cukup bagus ya. Nah, ampasnya itu nanti boleh dijadikan pupuk, campuran pupuk organik, boleh juga dikasihin ke ternak, biasanya mau ternak memakan ya kami perah itu. Nah, ini air hasil saringan kedua juga kita masukkan ke dalam botol ya, botol plastik. Nah, di hasil penyaringan yang kedua nampak menjadi bertambah ya. Jadi probiotiknya kan 500 ml, ini bisa jadi 600 dengan kadar air dari kunyit itu sendiri kan ya. Nah, begitulah teman-teman. Bagaimana, mudah sekali bukan? Bagaimana cara membuat kunyit asam untuk ternak ruminansia ya, baik kambing, domba maupun sapi. Atau untuk ternak lainnya juga bisa ya, untuk unggas juga bisa, bahkan untuk manusia juga bisa ya. Dengan penyesuaian tentunya cara pembuatannya ya. Nah, nanti cara aplikasi pemberiannya ke ternak ini bisa menggunakan sepetan. Nah, di sini di sepetannya ada angka mililiternya nih. Ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kalau untuk anaknya itu bisa 10 sampai 20 mili. Kalau untuk induknya sampai penuh 50 mili ya. Nah, terlebih ini untuk cempe-cempe yang baru lepas susu, yang lepas sapi, biasanya sangat rawan pas musim pancaroba itu. Di musim hujan juga banyak batuk, pilek kan seperti itu. Kita sediakan ramuan ini sebagai kunyit asam peningkat imunitas di musim hujan, di musim pancaroba juga. Dan cara pemberiannya ke ternak itu bisa menggunakan sepetan seperti ini. Itu dicelupkan ya, yang stainless melengkungnya itu, kemudian disedot. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah dibuka-buka. Kemudian semprotkan ke mulut ternak ya. Dan untuk membersihkannya juga tinggal seperti itu, ke air panas ya. Nah, demikianlah teman-teman. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.